Hey everyone, kaum rebahan, selamat datang kembali di FM24 Mobile. Kemarin aku buka polling tentang FM24 Mobile di komunitas, dan ini adalah hasilnya. Terima kasih yang sudah polling memilih taktik FM24 Mobile. Jadi di video kali ini aku akan share salah satu taktik yang terinspirasi dari Xabi Alonso dari Leverkusen ya. Taktik Xabi Alonso cukup rumit menurut aku akan coba terapkan di FM24 Mobile. Dari segi bertahan, Xabi Alonso menempatkan 3 back, saat tidak menguasai bola akan menjadi 5 back bertahan. Sedangkan lini depan akan berotasi sesuai situasi pertahanan lawan. Terkadang memberi tekanan semuanya, terkadang hanya 2 dan 1 menjaga lini tengah. Lalu ada wingback yang bergerak maju melakukan pressure tinggi ke sisi sayap. Sedangkan saat menguasai bola, para pemain akan berotasi cepat mencari tempat. Seperti central defense, salah satu akan bergerak maju ke tengah ya. Wingback maju jauh ke depan, gelandang tengah saling berotasi membentuk segitiga dan segi 4, sehingga akan membentuk formasi 3-4-2-1, juga bisa menjadi 3-5-1. Xabi Alonso benar-benar jenius menurut aku. Akan aku coba terapkan taktik ini di FM24 Mobile versi aku ya. Pastinya akan ada kekurangan dan kelebihan di taktik ini. Jadi stay tune ya. Aku menggunakan gaya main control possession, gaya main dengan penguasaan bola yang baik, pergerakan pemain yang lincah, dan fokus pada passing pemain secara akurat. Taktik ini sudah aku tes di 10 match awal season ini, dan sejauh ini cukup berhasil ya. Melawan tim yang seimbang mampu bersaing dan mendominasi. Melawan tim besar cukup merepotkan, namun masih memberi tekanan dan berpeluang menang meskipun tipis. Tentunya aku juga mengalami kekalahan saat menghadapi tim dengan level-level tertentu. Kita masuk di taktik. Pertama kalian pilih formasi bertahan 5 back dan bentuk formasi menjadi 3-4-2-1. Masuk di bagian pertahanan, ubah penjaga gawang kalian di sweeper keeper. Tipe keeper ini akan ikut andil bermain di belakang bersama pemain bertahan kalian. Ikut membangun serangan dari belakang serta sering maju meninggalkan posnya, memotong umpan terobosan lawan. Lalu ubah ketiga back tengah kalian menjadi 1 ball playing defense dan 2 central defense. Saat menyerang, BPD akan mempermainkan ritme permainan di lini belakang, memberi umpan ke gelandang dan back sayap kalian. Saat bertahan, BPD akan menjaga garis pertahanan dan membayangi penyerang lawan ya. Sedangkan untuk central defense kalian, saat menyerang akan lebih pasif memainkan umpan dan hanya fokus standby di lini pertahanan. Saat bertahan, central defense akan lebih waspada dan langsung mengamankan posnya. Central defense ahli dalam memotong umpan lambung dan umpan terobosan ya, dan juga akan mengcover ruang wingback yang kosong saat terlambat terkena counter attack. Lanjut. Ubah kedua back sayap kalian menjadi wingback. Wingback sendiri saat menyerang akan membantu masuk ke lini serang dari sayap. Bekerja sama dengan gelandang kalian dengan mencari ruang untuk memberi umpan silang ke striker ataupun umpan ke gelandang. Wingback akan berotasi naik untuk membangun serangan dari samping, sehingga akan tercipta triangle. Untuk bertahan, wingback akan membayangi winger lawan agar tidak masuk ke lini bertahan ya. Namun terkadang wingback lebih cenderung terlambat saat terkena counter attack, sehingga peluang lawan menjadi terbuka, maka peran central defense kalian akan dibutuhkan di sini. Masuk di lini tengah, ubah gelandang bertahan kalian menjadi box to box dan deep lying playmaker. Box to box saat menyerang akan selalu mencari ruang baik di belakang maupun di depan, menggiring bola dan mengumpan ke berbagai arah. Box to box juga membantu masuk ke area kotak penalti saat mendapat kesempatan mencetak gol ya. Sedangkan untuk bertahan, box to box akan ikut turun mengcover gelandang tengah sampai ke pertahanan kalian, membayangi dan membuat momentum lawan jadi terlambat. Perlu ability dan stamina yang tinggi untuk posisi ini ya. Sedangkan untuk deep lying playmaker akan bertugas memberi umpan kepada lini depan kalian dan mempertahankan tim agar tidak mudah diserang. Deep lying playmaker siap menerima supply dari back dan langsung passing ke lini serang kalian. Deep lying playmaker juga memainkan ritme tempo permainan di tengah ya. Lanjut. Ganti 2 gelandang penyerang kalian menjadi advance playmaker dan attack midfielder. Untuk AP sendiri, saat menyerang akan memberi umpan-umpan kunci ke penyerang, menggiring dan mencoba membongkar pertahanan lawan. Saat bertahan, AP akan membantu press ke back lawan dan membayangi gelandang tengah lawan ya. Untuk AM, saat menyerang akan memberi peluang pada tim dan dirinya sendiri sebelum back lawan datang. AM akan menembak langsung jika memungkinkan. Sedangkan saat bertahan, AM tidak akan turun jauh ke belakang ya. AM berusaha memberi tekanan ke back sayap atau gelandang bertahan lawan. Masuk ke lini serang, ganti striker kalian menjadi deep lying forward.
Saat menyerang, DLF akan turun ke belakang untuk menjemput bola, mendistribusikan ke pemain yang di belakang dia, menahan bola menunggu rekan-rekannya masuk. DLF juga terkadang mencari ruang untuk dirinya sendiri. Masuk di instruksi tim, pilih tim mentality di control, weight di narrow, tempo di normal, dan creative freedom di ekspresif ya. Ini akan membuat permainan menjadi lebih terkontrol, tidak terburu-buru, dan pemain satu dengan yang lain saling berdekatan. Jika menghadapi tim besar, kalian bisa atur tim mentality di balance atau counter ya. Untuk instruksi bertahan, ubah garis bertahan kalian di high, closing down di all over, tackling di normal, jebakan offset kalian matikan, dan buang waktu kalian aktifkan ya. Dengan garis bertahan yang tinggi, akan membatasi kreativitas striker dan gelandang lawan, menang jumlah di lini tengah, dan menekan penyerang lawan kalian. Namun resiko yang akan terjadi adalah umpan-umpan terobosan cepat lawan, sehingga tercipta ruang kosong berhadapan dengan kiper langsung. Jebakan offset yang kalian matikan akan membuat central defense lebih sigap dan waspada ya. Aku sarankan kalian memiliki salah satu back yang bagus atributnya di posisi, diskusi, dan antisipasi agar tetap mengontrol lini pertahanan kalian. Saat buang waktu kalian aktifkan akan membuat permainan jadi tenang dan penguasaan bola tetap stabil ya. Namun jika kalian tertinggal skor saat mendominasi permainan, kalian bisa aktifkan ini ya. Masuk di instruksi menyerang, penyelesaian akhir kalian di into to box, passing style ganti di short, passing fokus di mix, dan goalkeeper distribusi di short. Penyelesaian akhir ini akan berfokus di area lini kotak penalti lawan, membagi bola ke samping akan terarah kembali ke tengah dengan berbagai opsi. Crossing dari samping, tembakan dari tengah, dan terobosan ke striker langsung, sehingga akan menciptakan banyak peluang buat kalian. Untuk set piece, kalian bisa atur sendiri ya, atau kalian bisa mencoba yang aku buat seperti ini. Dan terakhir adalah kelebihan dan kekurangan taktik ini. Kelebihan taktik ini adalah penyelesaian akhir banyak menciptakan peluang dari tengah maupun sayap, penguasaan bola yang sering di atas 50%, permainan banyak transisi yang stabil, dan pertahanan yang cukup rapat. Sedangkan kekurangan taktik ini rawan terkena terobosan cepat dari counter attack baik dari tengah maupun crossing cepat dari sayap ya, dan telat memblokade tembakan jauh lawan yang cepat. Ini adalah salah satu review pertandingan yang aku mainkan. Keberhasilan taktik sangat dipengaruhi oleh kualitas pemain dan kelebihan peran di posisinya. Semakin kalian menggunakan pemain yang bagus, maka taktik yang dijalankan akan tersistem dengan baik ya. Kalian bisa kunjungi video aku mengenai hal itu. Link aku taruh di deskripsi ya. Oke, itu saja video penjelasan dari aku. Semoga kalian suka. Silahkan tinggalkan komentar apakah taktik ini cocok dengan klub kalian. Atau kalian punya taktik favorit yang biasa kalian gunakan. Aku tunggu ya komennya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen agar semakin berkembang ke depannya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian kaum berbahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Henan Gaming.